Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita akan membahas soal P3K keperawatan tentang etika keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur femur 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/90 mmHg, pernafasan 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus di atas? Mari kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, justice. Justice ini keadilan ya. Jadi bukan ya teman-teman. Kemudian yang B, otonomi. Otonomi itu adalah memberikan hak kepada pasien untuk mengambil keputusan. Kemudian yang C, fidelity. Fidelity itu adalah menepati janji. Kemudian yang C, veracity itu jujur. Dan beneficent itu berbuat baik. Jadi yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang B ya, otonomi. Di sini perawatnya tidak memberikan hak kepada pasien dalam memberikan keputusan untuk tindakan keperawatan. Jadi langsung saja memeriksa darah tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Di sini. Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang menjalani terapi di ruang rehabilitasi medik karena mengalami kecelakaan 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat menjelaskan tujuan rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Yang A, non-maleficent. Non-maleficent itu adalah tidak merugikan pasien ya. Tidak merugikan. Yang B, otonomi. Otonomi itu memberikan hak pada pasien untuk menentukan keputusan. Kemudian veracity itu jujur, sudah dibahas di soal sebelumnya ya. Justice, keadilan, dan beneficent itu berbuat baik. Di sini jawabannya adalah yang E. Jadi si perawat itu menjelaskan tujuan rehabilitasi medik sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh keluarga ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam 3 jam yang lalu. Keluarga pasien tiba-tiba marah kepada perawat triase IGD karena merasa sudah lama menunggu dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang lain yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratan serta kondisi mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Yang A, non-maleficent atau tidak membahayakan pasien. Yang B, otonomi. Otonomi itu memberikan hak pada pasien untuk mengambil keputusan. Veracity jujur. D, justice itu keadilan. Atau E, beneficent. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D, justice. Jadi si perawat ini berlaku adil terhadap kondisi pasien ya. Kayak yang kondisi mengancam nyawa diberikan prioritas terlebih dahulu daripada yang baru panas 3 jam yang lalu. Di sini kan 3 jam bukan 3 hari atau 5 hari yang lalu. Oke, soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 47 tahun dirawat di ruang bedah rumah sakit dengan keluhan fraktur femur sinistra sejak 5 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan kakinya. Tekanan darah 110/90 mmHg. Nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Perawat merencanakan melakukan ROM pasif dan telah membuat kontrak kunjungan. Namun karena sibuk, perawat lupa dengan kontrak tersebut sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Yang A, fidelity. Fidelity itu adalah menepati janji ya. Menepati janji. Oke, sudah ketemu ya teman-teman jawabannya.
Yang A. Kenapa? Karena perawat sudah melakukan membuat kontrak kunjungan. Tapi karena sibuk, perawat lupa dengan kontrak tersebut. Jadi perawatnya tidak menepati janji. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga yang menderita kanker payudara. Klien berusia 28 tahun dan belum menikah. Perawat menyarankan agar pasien memeriksa kondisinya ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun, klien menolak dan memilih untuk berobat alternatif. Klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujui permintaan klien tersebut. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Yang A. Fidelity. Fidelity itu tadi menepati janji ya. Fidelity itu menepati janji. Saya tulis lagi di sini biar kita ingat. Veracity itu jujur. Kemudian non maleficent itu tidak membahayakan atau tidak merugikan juga bisa. Merugikan. Kemudian yang D, autonomi, hak pasien untuk menentukan tindakan ya. Memberikan keputusan kepada pasien. Memberikan keputusan kepada pasien. Yang E, confidentiality. Confidentiality itu adalah menjaga rahasia pasien ya. Menjaga rahasia pasien. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena di sini perawat itu diminta pasien untuk tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujui permintaan klien tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar keluarganya ke IGDRS dengan keluhan demam dan batuk 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian tekanan darah 120/100 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 27 kali per menit. Perawat segera melakukan pemasangan infus tanpa menggunakan sarung tangan. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Oke, di sini kata kuncinya yaitu pemasangan infus tanpa menggunakan sarung tangan. Oke, kita bahas yang A, fidelity itu adalah menepati janji. Yang B, non-maleficent itu tidak membahayakan atau tidak merugikan. Tidak membahayakan. Jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Ini kan tidak memakai sarung tangan, jelas membahayakan kepada pasien karena masa infus itu harus steril. Sehingga kalau tidak menggunakan sarung tangan akan menyebabkan infeksi, risiko infeksinya sangat tinggi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, otonomi itu memberikan hak kepada pasien untuk menentukan keputusan. Kemudian beneficent itu berbuat baik. Dan veracity itu jujur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda adalah perawat yang harus berdinas malam, tetapi Anda berhalangan datang dinas dikarenakan tiba-tiba sakit. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Yang A, Anda cukup memberitahu teman tanpa melapor ke atasan. Jadi kasih tahu teman yang shift aja. Shift berikutnya atau shift sebelumnya, tolong dinasin saya ya. Tanpa melapor atasan. Yang B, Anda memberitahu atasan keesokan harinya. Yang C, Anda tidak melapor siapapun, jadi ya menghilang gitu ya. Yang D, segera melapor pada atasan dan memberitahu rekan Anda bahwa Anda berhalangan hadir. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Langsung lapor ke atasan sehingga nanti bisa di backup tenaga untuk dinas selanjutnya. Nomor 8. Suatu hari Anda dihadapkan pada seorang pasien yang sangat menuntut perlakuan istimewa. Pasien tersebut dirawat di kelas 3 tetapi marah-marah karena kepanasan, bau, dan kotor. Apakah yang Anda lakukan dalam menghadapi pasien tersebut? Yang A, menegur balik pasien. Jangan ya. Yang B, mengidentifikasi masalah yang ada,
melakukan perbaikan fasilitas dan berupaya memberikan suasana yang nyaman sekalipun kelas 3. Oke, ini bagus ya. Jadi kita masalahnya apa? Misalnya di sini masalahnya kepanasan, AC-nya tidak nyala, kita panggil teknik. Misalnya atau bau dan kotor, kita bisa minta tolong ke cleaning service untuk membersihkannya. C. Menganggap sebagai angin lalu yang tidak perlu direspon karena keadaan tidak bisa dirubah. Oh, jangan ya. Kemudian yang D. Menganjurkan pasien untuk pindah ke ruangan lain. Misalnya pindah aja Bu ke VIP biar lebih luas gitu. Jangan ya, yang D juga jangan dipilih. Jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya, jika Anda merasa bahwa Anda perlu meningkatkan pendidikan Anda, apalagi Anda mengabdi sudah cukup lama pada instansi Anda, tetapi Anda dihadapkan pada atasan yang tidak memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, apakah yang akan Anda lakukan? A. Anda menghadap secara baik-baik dan meyakinkan atasan bahwa Anda akan tetap kembali mengabdi pada institusi Anda. Nah, ini baik ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang B. Anda tetap berangkat tanpa melapor atasan. Jangan ya, nanti surat izinnya tidak keluar. Yang C. Anda melapor atasan Anda kepada pejabat yang lebih tinggi. Melaporkan ya atasan Anda kepada pejabat yang lebih tinggi. Jangan juga ya, nanti malah konflik tambah panjang. Yang D. Anda mogok kerja karena atasan tidak memberi izin. Jangan juga. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 10. Ketika Anda berdinas sebagai perawat, tiba-tiba salah satu teman pasien menanyakan penyakit yang diderita oleh pasien yang Anda rawat. Anda tidak menjawab pertanyaan teman pasien karena Anda sedang menghormati. Oke, ini sering terjadi ya. Ketika banyak saudara atau kerabat yang berkunjung langsung nanya, sakitnya apa sih? Sakitnya apa sih? Nah, kita tidak boleh menjawab pertanyaan tersebut karena kita menghormati A. Kewajiban pasien, bukan ya. Kalau kewajiban pasien itu misalnya mematuhi tata tertib atau misalnya membayar administrasi dan lain-lain. Kewajiban perawat, simpan dulu ya. Yang C. Hak pasien. Nah, jawabannya adalah yang hak pasien ya. Karena pasien itu berhak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan ya. Yang D. Hak perawat juga bukan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.